Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen dakwah C kelompok 2 yang beranggotakan Iva Humaidah dengan NIM 2010204069, Fatur Rahman dengan NIM 2010204090, Elia Ari Nurdayanti dengan NIM 2010204097, dan Muhammad Afif Ma'ruf dengan NIM 2010204101. Kami di sini akan menjelaskan tentang ketauhidan kelompok Khawarij. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran Khawarij. Khawarij secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Khawarij menurut terminologi adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab munculnya aliran Khawarij. Penyebab munculnya aliran Khawarij ialah kelompok Ali bin Abi Thalib yang keluar dari rombongan ketidaksepakatan keputusan Ali bin Abi Thalib yang menerima arbitrase pada perang Siffin dengan kelompok pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan tentang persengketaan khilafah. Asal mulanya kaum Khawarij adalah orang yang mendukung Sayyidina Ali, akan tetapi akhirnya mereka membencinya karena dua anggota lemah dalam menegakkan kebenaran, membenci Muawiyah karena melawan Sayyidina Ali khalifah. Pada awalnya, kelompok Khawarij memandang bahwa Ali bin Abi Thalib dan juga pasukannya di pihak yang benar karena Ali khalifah yang sah. Sementara Muawiyah berada pada kelompok yang salah karena selalu memberontak khalifah yang sah. Pada mulanya, pasukan Ali sudah akan memenangkan perang, namun Ali menerima tipu daya yang licik ajakan Muawiyah untuk damai, maka kemenangan yang hampir diraih menjadi hangus. Akibat dari tipu daya tersebut membuat Khalifah Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah dan kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang membuat kelompok Khawarij kecewa dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, munculnya nama golongan Khawarij yaitu setelah peristiwa tahkim, yaitu sebagai upaya menyelesaikan peperangan antara Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Muawiyah di pihak lain. Peperangan kedua pihak itu terjadi disebabkan karena Muawiyah, yaitu pada akhir 37 Hijriah menolak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kotanya ke Al-Kufah. Setelah adanya penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukannya untuk menghadapi kekuatan Ali, sehingga pecahlah peperangan Siffin, yaitu pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi. Nah, secara historis, Khawarij yaitu orang yang keluar dari barisan Ali, yang awalnya mengakui akan kekuasaan Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian menolaknya. Aliran Khawarij lahir sebagai gerakan atau sikap demonstratif atas kebijaksanaan Ali dan Muawiyah menunjuk perwakilan dalam mengakhiri perang Siffin. Namun karena peristiwa arbitrase atau tahkim, mereka meninggalkan Ali karena mereka menganggap bahwasanya Ali telah mendurhakai Allah dengan mengangkat hakim atau wali selain Allah. Bukan hanya itu, bahkan lebih jauhnya lagi kelompok Khawarij telah mengkafirkan Ali dan semua yang tunduk pada tahkim tersebut. Nah, selang bergulirnya waktu, golongan ini atau kelompok kaum Khawarij terkenal sangat ekstrim dan sangat radikal, yaitu sangat bertentangan dengan hal-hal yang negatif atau juga yang berbeda pendapat dengannya. Bahkan, mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang menurutnya dolim. Sehingga dalam waktu rentang yang cukup lama, kaum ini banyak melakukan keonoran di lingkupannya. Aliran Khawarij itu berawal dari peristiwa pembunuhan Utsman. Peristiwa tersebut mencermati umat Islam terbagi jadi tiga. Nah, yang golongan pertama yaitu golongan yang menghendaki untuk menyelesaikan tentang pembunuhan tersebut sebelum pengangkatan khalifah. Nah, yang kedua, golongan kedua yaitu berseru untuk mensegerakan pengangkatan khalifah. Adapun bagian yang terakhir yaitu golongan ketiga, golongan yang netralisme.
Golongan yang mendaki segeranya pengangkatan khalifah adalah mereka yang beranggapan bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan ialah Ali bin Abi Thalib. Dan golongan ini mendapat dukungan kuat dari umat Islam. Sedangkan menurut kelompok kedua, yakni berpikiran bahwa tentang pengangkatan khalifah tidak terlalu mendesak, dan mereka lebih memprioritaskan mengenai kasus pembunuhan Utsman. Bahkan kelompok ini menganggap bahwasanya Ali itu bersangkutan dengan kasus terbunuhnya Utsman dengan menggunakan tangan-tangan lain. Konflik antara golongan pertama dan golongan kedua semakin berlanjut dan melebar hingga berakhir dengan pertempuran antara sesama muslim. Kelompok ini berasumsi bahwasanya tindakan politik telah menabrak hukum agama, yang mana tindakan tersebut tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Akibatnya, mereka berontak kepada Ali dan bahkan memusuhinya sepanjang Ali tidak membatalkan kesepakatan tersebut. Melihat kondisi umat Islam yang pada waktu itu adalah bias dari kemerdekaan, berpikir dan berijtihad atas masalah yang mereka hadapi. Sebab mereka banyak menghadapi problematika yang tidak pernah ditemukan pada periode Nabi Muhammad. Sebagian kaum Khawarij menamakan golongan mereka dengan nama syurah, yaitu kaum yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan dan keridhaan Allah. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah yang sah, telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada di pihak yang salah karena memberontak khalifah yang sah. Jadi, setelah menerima prinsip arbitrase yang merugikan pihak Ali, sebagian pengikut-pengikutnya keluar dari golongan Ali dan menamakan diri mereka dengan golongan Khawarij dan merupakan sekte pertama lahir dalam Islam. Mereka menentang arbitrase dengan prinsip la hukma illa lillah. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk memerangi kelompok Khawarij dan beliau menjelaskan bahwa dalam memerangi mereka terdapat pahala. Kemudian sekte-sekte aliran Khawarij. Akibat perbedaan pendapat di antara tokoh-tokohnya, Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte, antara lain Al-Fatimah merupakan generasi pertama dan terdiri dari pengikut Ali pada perang Siffin. Kemudian mereka keluar dari barisan Ali untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka disebut Al-Muhattimah sesuai dengan prinsip dari golongan mereka. La hukma illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Dengan prinsip tersebut, mereka berpandangan tidak sah menetapkan hukum selain hukum Allah, yaitu Al-Quran. Doktrinnya adalah semua orang yang melakukan dosa besar termasuk kafir, sedangkan yang mereka maksudkan dengan dosa besar tersebut adalah berzina dan membunuh tanpa sebab. Kemudian sekte Al-Sharqah merupakan pengikut Nabi bin Al-Arab yang muncul pada masa kepemimpinan Abu bin Zubair. Sekte ini dikenal paling ekstrem dan radikal. Beberapa doktrinnya antara lain mengkafirkan Utsman dan Ali, menghukumi pelaku dosa besar sebagai orang kafir dan menghukumi mereka kekal dalam neraka, mengkafirkan siapa saja yang berbeda pendapat dan tidak berhijrah ke wilayah mereka. Setiap negara yang menyelisih mereka adalah negara kafir. Dilarang sholat di masjid wilayah mengumandangkan azan bukan golongannya. Tidak membolehkan kawin kawin di luar kelompoknya. Sembelihan yang bukan golongannya diharamkan. Dilarang saling mewarisi, serta jihad adalah fardu ain. Kemudian sekte Al-Najdah, yaitu merupakan pengikut dari Najdah Amir Al-Hanafi. Kemudian kelompok ini merupakan pecahan dari kelompok Nafi yang mencoba meringankan sebagian kelompok Nafi yang ekstrim. Adapun beberapa doktrinnya antara lain mengkafirkan golongan yang berselisih dengan mereka, kecuali yang tidak berilmu di antara mereka. Semuanya diberikan penangguhan hukum kafir hingga dakwah sampai kepada mereka. Negara atau wilayah yang tidak sepaham dengan mereka sebagai negara yang fasik, bukan kafir. Membela para pelaku kesalahan dengan syarat satu pemahaman dengan mereka, tetapi mereka tetap kekal dalam neraka. Mukmin adalah orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Kemudian sekte Al-Ibadiyah, itu merupakan pengikut Abdullah bin Ziyad At-Tamimi. Kelompok ini merupakan pecahan dari kelompok Nafi yang sangat memuliakan Jabir bin Zaid Ahmad. Sekte ini merupakan sekte yang masih tersisa hingga saat ini. Adapun doktrinnya antara lain mengingkari sifat Allah, meyakini Al-Quran adalah makhluk, meyakini bahwa pelaku dosa besar akan kekal di neraka tanpa menghukum mereka sebagai kufur akbar, mengkafirkan orang-orang
kemudian sekte Al-Ajariyah. Yaitu merupakan pengikut Abu Bakar bin Ajlan. Adapun doktrinnya antara lain, hijrah bukan merupakan suatu kewajiban tetapi kebajikan, sehingga bila pengikutnya tinggal di luar kekuasaan mereka tidak dianggap kafir. Tidak mengakui secara Yusuf karena mengandung cita-cita. Dan sekte As-Sufiyah, yaitu pengikut dari Ziyad bin Al-Asfar. Doktrinnya antara lain, orang yang melakukan dosa besar dikenakan had atau sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, seperti pencuri, pezina dan sebagainya. Sedangkan pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya maka disebut kafir. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya atau sanksinya tidak boleh dikafirkan kecuali atas keputusan hakim. Ajaran pokok aliran Khawarij. Ajaran pokok dalam aliran firqah Khawarij ialah khilafah, dosa, dan iman. Apabila firqah Syiah berpendapat bahwa khilafah itu bersifat warotsah, yaitu warisan turun-menurun, dan kemudian yang terjadi Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, maka berbeda sekali pendirian Khawarij ini tentang khilafah. Mereka memilih kedudukan khilafah secara demokrasi melalui pemilihan bebas. Menurut Sunni, khilafah haruslah seorang penguasa berwatak baik dan mempunyai kesanggupan untuk mengurus negara dan memimpin umat. Secara umum, ajaran yang terdapat pada golongan ini ialah setiap umat muslim yang berbuat dosa besar ialah kafir. Kemudian, kaum muslim yang tergabung dalam perang Jamal, yakni perang antara Aisyah, Tolhah, dan Zubair melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka dihukumi kafir. Sementara itu, kaum Khawarij memutuskan untuk membunuh mereka semua, akan tetapi mereka hanya berhasil membunuh Sayyidina Ali. Pokok-pokok doktrin ajaran Khawarij. Yang pertama, setiap umat Muhammad yang selalu melakukan dosa besar hingga matinya tidak melakukan taubat, maka dihukumi kafir serta kekal dalam neraka. Kemudian, memperbolehkan tidak mengikuti aturan kepala negara, dalam artian kepala negara tersebut khianat dan zalim dalam memimpin negara. Yang kemudian, pelaku dosa besar tidak lagi disebut muslim melainkan kafir dengan watak dan karakter kerasnya. Mereka selalu melancarkan jihad kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Keimanan itu tidak diperlukan apabila masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun, karena masyarakat tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri, maka kaum Khawarij mewajibkan semua manusia berpegang teguh dalam keimanan. Sekalipun asal mula aliran Khawarij itu masalah politik semata, namun seiring dengan berjalannya waktu, kemudian mereka berkembang menjadi corak keagamaan. Mereka berwatak keras tanpa perhitungan taktik dan strategi, tanpa berpikir panjang atas kekuatan yang ada pada dirinya sendiri dan kekuatan yang ada pada pihak lawan. Sholihin An-Nasir dalam bukunya Pengantar Ilmu Kalam menjelaskan ajaran-ajaran pokok aliran Khawarij ialah khilafah, dosa, dan iman. Mereka menghendaki kedudukan khilafah haruslah dipilih melalui pemilihan bebas. Dalam artian secara demokrasi, mereka juga berpandangan dosa besar. Kemudian persoalan iman, menurut Khawarij, iman itu bukan hanya membenarkan dalam hati dan ikrar lisan saja, namun akan tetapi amal ibadah juga menjadi bagian dari iman. Yang ada pada dasarnya, barang siapa yang tidak mengamalkan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, maka mereka menghukuminya kafir. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari kami, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah semata. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.